Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Arif Arifai dengan NIM terakhir 216 akan menerangkan tentang konsep siasa dauliyah. Yang pertama, pengertian siasa dauliyah. Yaitu ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasa dauliyah. Istilah siasa dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siasa secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan, dan membuat keputusan. Sedangkan menurut terminologi berasal dari kata ya dala, ya dulu, daulah, yang berarti negara, kerajaan, kekuasaan. Memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antar negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dauliyah mengandung arti daulat, sedangkan siasah dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur sebuah hubungan negara dalam hubungan internasional, masalah teritorial, masalah nasional, yang pada intinya mengatur segala aspek yang terkait dengan politik hukum internasional. Selanjutnya, sejarah siasah dauliyah. Yang pertama ada pada masa sebelum Islam. Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antaranya berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum adanya ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara diiringi adat dan kebiasaan yang ada. Keduanya kemudian menjadi sumber rujukan dalam melaksanakan hubungan internasional pada masa itu. Meskipun demikian, gejala hubungan internasional yang dibangun pada waktu itu lebih cenderung untuk peperangan. Entah itu persiapan untuk membangun benteng, perlindungan dari serangan lawan, atau mempersiapkan diri melakukan perang. Yang kedua ada pada masa Islam. Kekuatan sosial politik Islam pada masa kurang lebih 700 tahun Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir sampai Andalusia. Di beberapa kota berdiri beberapa perguruan tinggi, yaitu di Andalusia, Cordoba, Mesir, dan Baghdad. Para mahasiswanya bukan saja orang Islam, tapi juga ada orang Kristen, yaitu para bangsawan dari pelosok-pelosok Eropa yang jauh. Selain itu, dunia Islam juga memiliki tokoh internasional yang terkenal. Di antaranya ialah Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah dan guru Imam Asy-Syafi'i. Al-Syaibani mengarang yang berjudul Al-Syar Al-Khabir. Selanjutnya yang ketiga ada pasca Islam. Pada masa sekarang, hubungan internasional sudah terikat dengan lembaga-lembaga internasional yang mana wajib untuk mengikuti perundang-undangan dan peraturan lembaga lain. Dalam hukum Islam diwajibkan untuk menaati peraturan yang telah disepakati oleh negara Islam. Maka dengan pertimbangan ini, negara-negara dalam Islam sebagai darul harbi harus juga dipandang sebagai darul ahdi. Siasah dauliyah juga memegang teguh pada prinsip kedaulatan sebagaimana harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, sebab keutamaan dan kemaslahatan tidak mengurangi kedaulatan sekalipun ia menjadi warga negara suatu negara yang muslim. Yang selanjutnya ada ruang lingkup siasah dauliyah. Arti ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian siasah dauliyah. Beberapa tema yang dikaji dalam siasah dauliyah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian disebut dengan istilah al-muhda. Kata berasal ahda, secara etimologi al-ahda mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Yang kedua ada perlakuan terhadap tawanan. Yang ketiga
ketiga ada kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Yang keempat ada aturan perang. Yang kelima ada ekstradisi. Yang keenam ada pemberian suaka politik dan keamanan. Yang ketujuh ada penetapan situasi damai atau perang. Yang selanjutnya dasar-dasar siasah dauliyah. Dasar-dasar siasah dauliyah berikutnya adalah dasar-dasar yang menjalin hubungan internasional dalam Islam. Yang pertama ada asas kemanggulan manusia. Asas ini menegaskan bahwa umat manusia merupakan suatu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda suku, bangsa, warna kulit, tanah air, agama. Yang selanjutnya ada asas persamaan. Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia ini harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Yang ketiga ada asas keadilan. Asas keadilan asas ini menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya. Yang keempat ada asas musyawarah. Asas musyawarah mengajarkan bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima adalah asas kebebasan. Asas kebebasan memberikan kewenangan para pihak yang terlibat kerjasama untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak merugikan pihak lain. Yang keenam ada asas kehormatan manusia. Asas kehormatan manusia menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Yang ketujuh ada asas toleransi. Asas yang menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Yang kesembilan asas kerjasama. Asas kerjasama mengajarkan sebuah perjanjian internasional ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkontribusi secara fisik, baik biaya, tenaga, maupun manfaat. Yang selanjutnya praktik hubungan internasional. Diplomasi berasal dari kata bahasa Yunani kuno yaitu diplo yang berarti melipat, diploma yang berarti perjanjian atau surat kepercayaan. Secara leksikal, diplomasi didefinisikan sebagai keterampilan yang dalam berhubungan dengan orang lain tanpa menyebabkan perasaan buruk atau seni berurusan dengan orang-orang yang dengan cara yang sensitif dan efektif. Dalam mengimplementasi diplomasi suatu negara dapat dilakukan beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah direct telekomunikasi. Merupakan diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung antar negara melalui siaran radio, televisi, telepon maupun email. Yang kedua ada bilateral diplomasi. Merupakan pola komunikasi yang melibatkan antar negara yang bentuknya antara lain seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal maupun implementasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada multilateral diplomasi. Adalah pola diplomasi yang melibatkan dari dua negara atau banyak. Diplomasi ini sering muncul dan banyak dipergunakan dalam hubungan internasional. Diplomasi multilateral terrefleksi dari organisasi dunia seperti PBB, IMF, ASEAN, dan lain sebagainya. Yang keempat ada submirity, adalah bagian dari diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi
yang diwakilkan oleh Perdana Menteri dan Presiden. Terkadang menggagalkan diplomasi dan selalu memiliki risiko dan terkadang hanya melayani propaganda asing maupun domestik. Yang kelima ada mediation. Mediasi adalah bentuk khusus dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi di pola diplomasi. Ini membutuhkan orang ketiga sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.